Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Kelainan gonosom merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Penyakit yang muncul akibat terpautnya kromosom X dengan gen penyebab penyakit adalah penyakit A. Webetos, C. Hypertrikosis, C. Hemofilia, D. Anemia sel sabit, E. Huntington. Jawabannya adalah C. Hemofilia. Pembahasan. Kelainan gonosom merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Penyakit yang muncul akibat terpautnya kromosom X dengan gen penyebab penyakit antara lain penyakit buta warna atau tidak dapat mengenali warna tertentu, hemofilia atau darah sulit membeku, dan anodontia atau penderita tidak memiliki gigi. 2. Seorang laki-laki berusia 50 tahun berprofesi sebagai nelayan datang ke dokter umum dengan keluhan bercak-bercak putih tak beraturan di dada dan leher, membentuk lesi yang luas dengan sekuama halus di atasnya dan kadang gatal-gatal ringan. Dari anamnesis diperoleh hal tersebut telah dialaminya sejak 4 bulan yang lalu dan telah diberikan berbagai pengobatan. Tidak ada riwayat atopik dalam pada diri dan keluarga. Etiologi yang paling mungkin adalah A. Malassezia furfur, B. Vitiligo, C. Paparan sinar ultraviolet, D. Pityriasis alba, E. Morphea. Jawabannya adalah A. Malassezia furfur. Pembahasan. Malassezia furfur adalah jamur lipofilik yang merupakan bagian dari flora normal kulit manusia. Jamur ini termasuk salah satu penyebab mikosis superficialis yang mengenai stratum corneum pada lapisan epidermis, golongan non-dermatofita. Saat menginfeksi kulit manusia, ragi jamur akan membentuk miselial yang membentuk kelainan pada kulit. Kondisi predisposisi yang dapat menyebabkan hal ini antara lain suhu dan kelembapan kulit tinggi, faktor genetik, hyperhidrosis, kondisi imunosupresif, dan malnutrisi. Lesi akibat jamur ini utamanya ditemukan di badan bagian atas, leher, perut, dan ekstremitas sisi proksimal. Kadang juga ditemukan di wajah dan scalp. Dapat juga ditemukan pada aksila, lipatan paha, genitalia. Lesi berupa makula berbatas tegas, hipopigmentasi atau hiperpigmentasi, dan kadang eritematosa. Terdiri dari berbagai ukuran dan berskuama halus atau pityriasiformin. Tidak disertai gejala subjektif, hanya berupa keluhan kosmetis atau pruritus ringan. 3. Berikut adalah gejala-gejala yang dapat ditemui pada pasien dengan alergi obat kecuali A. Anafilaksis, B. Demam, C. Sesak nafas, D. Mata berair, E. Halusinasi. Jawabannya adalah E. Halusinasi. Pembahasan. Berikut ini adalah beberapa gejala umum dari alergi obat yang perlu Anda cermati. Ruam atau bentol-bentol pada kulit, gatal-gatal, hidung beringus, batuk-batuk, demam, sesak napas atau napas pendek, mata terasa gatal atau berair, pembengkakan. Meski demikian, reaksi alergi yang parah juga dapat memicu anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang menyebabkan kegagalan fungsi sistem tubuh secara luas. Kondisi tersebut sangat serius dan bisa berakibat fatal sehingga memerlukan penanganan darurat. 4. Hormon yang berfungsi meningkatkan laju filtrasi glomerulus atau GFR yang mengarah ke ekskresi besar membawa natrium dan air dan meningkatkan pelepasan asam lemak yang berasal dari jaringan adipose adalah hormon A. AMH, B. BNP, C. ANCTH, D. ANP, E. CCK. Jawabannya adalah D. ANP.
Pembahasan hormon atrial natriuretic peptide atau ANP atau atriopeptin terdapat di dalam jantung, berfungsi meningkatkan laju filtrasi glomerulus atau GFR yang mengarah ke ekskresi besar membawa natrium dan air dan meningkatkan pelepasan asam lemak yang berasal dari jaringan adipose. 5. Tes yang dilakukan oleh penderita diabetes untuk mengetahui seberapa baik kemampuan mengontrol penyakitnya selama 2-3 bulan terakhir dinamakan dengan tes A. TTGO, B. HbA1c, C. GD2pp, D. GDP, E. GDS. Jawabannya adalah B. HbA1c. Pembahasan tes hemoglobin A1c atau HbA1c. Glikohemoglobin adalah tes untuk mengukur seberapa banyak glukosa atau gula yang menempel pada sel darah merah. Tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik penderita diabetes dapat mengontrol penyakitnya dalam 2-3 bulan terakhir. 6. Seorang G3P2A1 usia 28 tahun hamil 20 minggu datang dengan keluhan sesak napas, konstipasi, uterus yang terlihat lebih besar dari usia kehamilan, gerakan bayi sulit dirasakan, serta stretch pada kulit. Diagnosis untuk pasien tersebut A. Giant baby, B. Hydramnion, C. Hydrops fetalis, D. Gemelli, E. Hydrocephalus. Jawabannya adalah B. Hydramnion. Pembahasan hydramnion didefinisikan sebagai cairan ketuban yang berlebihan. Jika diukur dengan USG, didapat ICA melebihi 95 per senti pada usia kehamilan atau lebih dari 8 cm atau lebih. Indikasi polyhydramnion pada ibu hamil dapat dikenal jika kondisi sudah semakin parah sehingga rahim atau organ sekitarnya terdesak oleh tekanan air ketuban. Gejala yang ditunjukkan biasanya berupa A. Kesulitan bernapas, misalnya tersengal-sengal atau napas pendek. B. Dinding perut yang membesar. Terkadang perut terlihat jauh lebih besar sehingga ibu tidak bisa merasakan gerakan janin. C. Rahim terasa tidak nyaman atau terjadi kontraksi. D. Janin berada dalam posisi tidak baik seperti sungsang. Selain gejala tersebut, polyhydramnion cenderung memperburuk gejala kehamilan, misalnya gangguan pencernaan, nyeri ulu hati, konstipasi, tungkai bengkak, pelebaran pembuluh darah vena pada tungkai, serta stretch mark pada kulit. 7. Penularan penyakit di mana arthropoda atau invertebrata lain memindahkan infectious agents baik secara mekanis maupun biologis kepada pejamu yang baru disebut merupakan pengertian dari A. Direct transmission, B. Vehicle-borne, C. Vector-borne, D. Airborne, E. Transovarium transmission. Jawabannya adalah C. Vector-borne. Pembahasan penularan penyakit di mana arthropoda atau invertebrate lain memindahkan infectious agents baik secara mekanis maupun biologis kepada pejamu yang baru disebut merupakan pengertian dari penularan melalui vektor atau vector-borne. 8. Jika seorang penderita obstruksi usus telah mengalami colitis iskemik, maka prosedur yang harus dilakukan untuk mengembalikan aliran darah agar kembali normal adalah A. Adhesiolisis, B. Revaskularisasi, C. Laparoskopi, D. Kolostomi, E. Kolektomi. Jawabannya adalah B. Revaskularisasi. Pembahasan revaskularisasi adalah prosedur untuk mengembalikan aliran darah agar kembali normal. Prosedur ini dilakukan bila pasien mengalami colitis iskemik, yaitu kondisi usus yang mengalami peradangan akibat berkurangnya pasokan darah. 9. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal A. 25 Januari, B. 4 Februari, C. 7 April, D. 12 November, E. 1 Desember.
Jawabannya adalah D. 12 November. Pembahasan. Hari Kesehatan Nasional atau HKN berlangsung pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Hari Kesehatan Nasional sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memiliki budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang sehat. Peringatan HKN biasanya disambut dengan beragam rangkaian kegiatan kesehatan baik di pusat maupun daerah. 10. Berikut ini yang merupakan pembangunan kesehatan dengan mengacu visi Kementerian Kesehatan adalah A. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. B. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. C. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. E. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Jawabannya adalah C. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pembahasan. Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden RI, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 11. Realisasi program SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Fokus program mengakhiri kemiskinan adalah sebagai berikut kecuali A. JKN, B. CPR, C. Imunisasi, D. ASFR, E. Air minum dan sanitasi. Jawabannya adalah D. ASFR. Pembahasan. Target program SDGs yang akan diadaptasi ke dalam dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 antara lain A. AKI, AKBA, AKN, AKB imunisasi. B. HIV, TB, malaria, NTD. C. Merokok, obesitas, tekanan darah tinggi, kesehatan jiwa. D. CPR, ASFR, TFR. E. JKN, vaksin dan obat, tenaga kesehatan. Di antara target tersebut yang menjadi fokus dari program NOL kemiskinan adalah JKN, imunisasi, CPR, dan air minum dan sanitasi, serta jumlah tangga kumuh perkotaan. 12. Seorang wanita 40 tahun datang ke dokter dengan keluhan demam sejak 10 hari yang lalu, perut kembung, mual-mual, dan diare. Pemeriksaan laboratorium mendapatkan Hb 4,3 gram per dl, hematokrit 16%, eritrosit 2,9 juta per pl, MCV 56 fl, MCH 15 pg, MCHC 26 gram per di. Penanganan yang sesuai untuk pasien tersebut adalah A. Chloramphenicol 100 mg per kg/BB. B. Chloramphenicol 250 mg per kg/BB. C. Amoxicillin 100 mg per kg/BB. D. Amoxicillin 250 mg per kg/BB. E. Cephalosporin 80 mg per kg/BB. Jawabannya adalah C. Amoxicillin 100 mg per kg/BB. Pembahasan. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan penunjang, pasien tersebut mungkin mengalami demam tifoid dengan disertai anemia hipokrom mikrositer dengan DD. Oleh karena itu, penata laksanaannya adalah dengan pemberian amoxicillin 100 mg per kg/BB atau per hari, per oral, atau ampicillin intravena selama 10 hari, atau rimoxazole 48 mg per kg/BB per hari dibagi 2 dosis per oral selama 10 hari. 13.
Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari hal-hal berikut kecuali A. Tenaga kesehatan, B. Upaya kesehatan, C. Fasilitas pelayanan kesehatan, D. Sumber daya upaya kesehatan, E. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Jawabannya adalah A. Tenaga kesehatan. Pembahasan. Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari hal-hal berikut: A. Upaya kesehatan, B. Fasilitas pelayanan kesehatan, C. Sumber daya upaya kesehatan, D. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. 14. Dalam hal manajemen kejang demam pada anak, terapi asam valproat diberikan setiap hari selama A. 1-2 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, E. 24 bulan. Jawabannya adalah E. 24 bulan. Pembahasan. Dalam hal manajemen kejang demam pada anak, indikasi pemberian profilaksis terus-menerus pada saat ini adalah A. Sebelum kejang demam yang pertama, sudah ada kelainan atau gangguan perkembangan neurologis. B. Terdapat riwayat kejang tanpa demam yang bersifat genetik pada orang tua atau saudara kandung. C. Kejang demam lebih lama dari 15 menit, vokal atau diikuti kelainan neurologis sementara atau menetap. D. Kejang demam terjadi pada bayi berumur kurang dari 12 bulan atau terjadi kejang multiple dalam satu episode demam. Antikonvulsan profilaksis berupa pemberian fenobarbital atau asal valproat diberikan terus-menerus selama 1-2 tahun setelah kejang terakhir, kemudian dihentikan secara bertahap selama 1-2 bulan. Pemberian profilaksis terus-menerus hanya berguna untuk mencegah berulangnya kejang demam berat, tetapi tidak dapat mencegah timbulnya epilepsi di kemudian hari. 15. Dalam rangka memasyarakatkan budaya hidup sehat, pemerintah mencanangkan program Germas yang pelaksananya dilakukan oleh saluran komponen bangsa, baik lintas kementerian maupun instansi melalui sikap-sikap berikut kecuali A. Peningkatan aktivitas fisik, B. Peningkatan perilaku hidup sehat, C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan, D. Penyediaan pangan sehat dan bergizi, E. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Jawabannya adalah C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan. Pembahasan. Di antara pilihan jawaban yang tersedia hanya pilihan C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan yang tidak sesuai. Berikut ini merupakan langkah-langkah penting dalam gerakan Germas, yaitu A. Melakukan aktivitas fisik, B. Makan buah dan sayur, C. Melakukan cek kesehatan berkala, D. Menjaga kebersihan lingkungan, E. Menggunakan jamban, F. Tidak merokok, G. Tidak minum minuman beralkohol. 16. Dalam rangka mewujudkan nawacita butir kelima bidang kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan Permenkes nomor 39 tahun 2016 yang program utamanya adalah A. PISPK, B. Nusantara Sehat, C. JKN, D. Germas, E. Puskesmas. Jawabannya adalah A. PISPK. Pembahasan. Si nawacita butir kelima bidang kesehatan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 2016 yang fokus kegiatannya pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga atau PISPK, atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Sehat, adalah salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran. Pendekatan keluarga merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. 17. Seorang pasien dirujuk ke IGD karena luka lebam di dada setelah kecelakaan sehingga mengalami hipoksemia, sianosis, tidak ada sucking sound pada paru-paru sebelah kiri. Penanganan yang diberikan adalah A. Resusitasi cairan, B. Chest drain insertion, C. CPR, D. Needle decompress, E. WSD SIC5. Jawabannya adalah D. Needle dekompresi. Pembahasan. Berdasarkan pemeriksaan fisik, pasien mungkin mengalami tension pneumotorak. Tension pneumotorak merupakan kondisi di mana udara yang terkumpul pada rongga pleura tidak dapat keluar.
tetapi udara dari dinding dada dan paru-paru terus masuk ke rongga tersebut sehingga akan menekan bukan hanya paru-paru, melainkan juga jantung. Penanganan untuk pasien dengan diagnosis tersebut adalah melalui needle dekompresi atau teknik dekompresi jarum, yaitu dengan masukkan gauge besar pada intercostal space atau ICS 5 di sisi anterior dari linea midexilla atau ICS 2 linea midclavicular. Tujuan dari tindakan ini adalah menurunkan tekanan intrapleura sehingga fungsi kardiorespirasi kembali baik sembari menunggu tindakan definitif. 18. Berikut ini yang bukan termasuk langkah untuk mendeteksi penyakit lebih dini dalam rangka mendukung gerakan germas adalah: A. Cek arus puncak ekspirasi. B. Cek PAP, SMEAR, dan IVA. C. Imunisasi TDAP dan HPV. D. Cek kolesterol tetap. E. Cek fungsi mata telinga. Jawabannya adalah C. Imunisasi TDAP dan HPV. Pembahasan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit dalam tubuh dalam rangka mendukung gerakan germas adalah: A. Cek arus puncak ekspirasi. B. Cek PAP, SMEAR, dan IVA. C. Cek kolesterol tetap. D. Cek tekanan darah. E. Cek fungsi mata telinga. F. Cek BB, TB, dan BMI. G. Cek lingkar perut. H. Cek kadar gula darah. I. Cek kesehatan payudara dengan sadari. 19. Laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan di punggung kaki kiri sejak 2 tahun lalu. Benjolan dulu kecil, sekarang membesar. Benjolan muncul setelah kaki terkilir. Pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan kistik dengan diameter 5 cm, berbatas tegas, tidak nyeri tekan. Diagnosis pasien ini adalah: A. Kista ganglion. B. Tofi. C. Scrofuloderma. D. Abses. E. Kista dermoid. Jawabannya adalah A. Kista ganglion. Pembahasan. Kista ganglion adalah benjolan yang sering muncul di sekitar sendi dan tendon pada tangan dan kaki. Ukurannya bervariasi, sering muncul pada pergelangan tangan 80% dan sendi jari. Kista yang terbentuk mengandung cairan yang sama seperti cairan sendi. Kista ganglion bukan merupakan kantung sinovial atau sendi yang keluar dari kapsul sendi. Pada umumnya, kista ganglion tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Terletak di subkutis dan sekitar persendian atau pergelangan tangan, pergelangan kaki, fossa poplitea. 20. Penanganan pertama pada pasien yang mengalami tersedak benda asing sehingga menghalangi jalan napasnya adalah: A. Paksakan penderita untuk batuk. B. RCP. C. Menelpon 118. D. Manuver Heimlich. E. Memberikan air minum. Jawabannya adalah D. Manuver Heimlich. Pembahasan. Penanganan pertama pada pasien yang mengalami tersedak benda asing sehingga menghalangi jalan napasnya adalah melakukan manuver Heimlich. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!